Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda, terkhusus teman-teman yang masih sendiri, jomblo, ataupun single. Yaitu menunggu pasangan yang tepat dari Tuhan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tidak salah melangkah, tidak salah bersikap? Nah, saya berharap yang saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya engkau boleh bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, sehingga engkau mendapatkan pasangan yang terbaik. Oke? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya tetaplah berdoa. Dengan berdoa, maka teman-teman yang masih sendiri, jomblo ataupun single, engkau mendapat semacam tuntunan daripada Tuhan. Dengan berdoa, tentunya engkau akan lebih tenang, tidak kerasa kusuk, tetap tenang. Dengan berdoa, engkau memperoleh sebuah kepastian bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, tidak juga kecepatan, tapi Dia tepat pada waktunya. Nah, saya percaya begini, kalau kita punya yang namanya kerinduan untuk menikah, maka saya percaya Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik. Kalau kita punya kerinduan. Lain cerita kalau memang kita, ya istilahnya, ya udahlah, aku memberikan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan dan mengabdi sepenuhnya tanpa menikah. Lain cerita kalau itu. Tapi kalau kita ada kerinduan untuk menikah, maka saya percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan yang terbaik. Nah, untuk itu, sementara engkau menunggu pasangan yang tepat, ya berdoa. Itu sangat penting. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika menunggu pasangan yang tepat dari Tuhan adalah tetap percaya. Sering sekali ketika orang-orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, atau saudara-saudara kita, sering sekali ketika mereka duluan menikah, kita tergoda untuk kemudian main secepat mungkin. Apa yang datang kepada kita udah sikat, apa yang di depan mata udah sikat. Kita kadang-kadang tergoda untuk melakukan itu. Kita nggak lagi berdoa, kita nggak lagi sabar. Untuk itu, tetaplah percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik. Saya punya keluarga yang mana mereka ketika menjalin satu hubungan ada tantangan dan seolah-olah tidak ada jalan, tapi akhirnya ada jalan, mujizat terjadi, mereka direstui. Nah, apa yang saya mau katakan, dengan percaya sesuatu mungkin terjadi. Untuk itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan gak pernah salah. Dan Tuhan punya banyak cara untuk mempertemukan engkau dengan pasangan yang tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyambung yang tadi sempat saya singgung adalah tetap tenang. Bisa bayangkan kalau orang kerasa kusuk, terburu-buru, tidak tenang, maka orang itu akan melakukan banyak kesalahan. Orang itu akan nabrak sana sini karena terburu-buru. Perhitungannya nggak tepat. Ya, jadi jangan punya kebiasaan, jangan jadi orang yang apa-apa tergesa-gesa. Karena memang teman-temannya udah nikah, udahlah aku juga siapa aja sama saya dekat, udah jadi itu aja. Nggak bisa juga. Mesti tetap tenang supaya engkau bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan tepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tetaplah berharap. Berharaplah kepada Tuhan.
Apapun mungkin yang engkau hadapi hari ini, kalau engkau melihat kenyataan, loh aku kan udah berumur, loh teman-temanku loh udah pada nikah, loh adikku loh udah duluan nikah. Jangan kemudian engkau putus pengharapan, gak boleh. Tetaplah berharap bahwa indah pada waktunya engkau akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Berharap itu akan buat engkau tetap semangat. Berharap itu akan membuat engkau tetap bahagia, sukacita. Untuk itu teman-teman yang lagi sendiri, jomblo atau single, tetap berharap. Itu akan buat engkau tetap semangat. Itu yang keempat. Yang kelima, jadilah berkualitas. Jangan karena kita merasa udahlah biar aku cepat jadi, main sikat aja. Ya jangan juga. Harus tetap berkualitas. Kalau mau dapatkan yang terbaik, engkau harus jadi yang terbaik. Tapi kalau kau main sikat, ya bagaimana engkau mau dapat yang terbaik? Jadi jadilah berkualitas, supaya yang berkualitas datang padamu. Itu yang kelima. Yang keenam, membuka hati. Artinya begini, ketika ada orang yang coba dekat sama kamu, ketika ada orang suka sama kamu, coba buka hati. Jangan hanya karena dia minta maaf kurang tinggi, minta maaf yang mungkin gajinya kurang tinggi, minta maaf mungkin pendidikannya tidak setinggi kamu, lalu langsung kamu tutup hatimu. Gak bisa juga kayak gitu. Kadang-kadang Tuhan menyediakan pasangan yang kita istilahnya bukan seperti yang kita inginkan, tapi itu kita butuhkan. Jadi Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Ya, mungkin kita nggak menginginkan yang pendek, tapi kita butuh. So, untuk itu buka hati. Kalau ada yang mendekat sama kamu, buka hati sambil tanya Tuhan. Tuhan, ini ndak orangnya? Seiman nggak? Kerja keras ndak? Dewasa ndak? Setia ndak? Itu kan menjadi penilaian gitu loh. Jangan hanya karena dia kurang tinggi, hanya karena kurang tinggi gajinya, langsung kamu menutup hati. Nggak bisa juga gitu. Siapa tahu dia pekerja keras, 1 tahun kemudian gajinya lebih tinggi dari kamu. Kita nggak tahu. Untuk itu coba buka hati sambil filter. Ya, mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanya Tuhan dong. Tuhan, ada nih yang dekat sama saya nih. Kira-kira orang ini bener nggak? Atau coba lihat firman Tuhan. Kira-kira sifat karakternya bener nggak? Cara dia bergaul, cara dia punya prinsip hidup, cara dia bersikap, bener nggak? Untuk itu coba tanya Tuhan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kriterianya sesuai firman Tuhan. Jangan paksa kriteriamu. Karena sering sekali berbanding terbalik antara kriteriamu dengan kriterianya Tuhan. Kriteriamu dia harus tinggi. Tuhan bilang enggak. Kriteriamu dia harus S2, S3. Tuhan bilang enggak. Jadi kadang-kadang kriteria kita bertabrakan dengan kriteria Tuhan. Yang pasti kalau dari Tuhan yang terbaik. So, coba renungkan itu. Itu yang kedelapan. Karena kalau kita paksakan kriteria kita, maka kita akan menolak kriteria daripada Tuhan. Untuk itu tanya Tuhan. Nah, kemudian itu yang kedelapan. Yang kesembilan, ya bersabar. Ya, jangan karena teman-teman muda nikah, saudara-saudara muda nikah, kamu sikat, hati-hati. Nanti kamu salah. Ingat ya, apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak bisa diceraikan manusia. Untuk itu jangan sampai salah pilih. Hanya karena temanmu udah nikah, saudaramu udah nikah, kamu mensikat aja. Jangan. Ya, itu yang ke-9. Yang terakhir yang ke-10, apa yang harus dilakukan sementara menunggu pasangan? Pekah. Pekah. Kalau orang itu takut Tuhan, orang itu dewasa, terus kamu juga ada damai sejahtera, pekah. Siapa tahu memang itulah jodohmu. Ya, saya berharap 10
apa yang harus kita lakukan ini coba dilakukan. Maka saya percaya selama engkau menunggu pasangan yang tepat, engkau akan tetap semangat, engkau akan tetap penuh pengharapan, dan engkau akan tetap bahagia, dan engkau mendapatkan pasangan yang tepat yang daripada Tuhan. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.